Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari yang kelima di bulan Juni. Dan saat pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, terima kasih pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan sampai pada saat ini ya Tuhan, di hari yang kelima di bulan Juni. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan setiap mereka yang mengikuti acara ini saat pagi hari ini. Tuhan berkarya bagi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jadi Tuhan, saat pagi hari ini sesuai dengan bacaan Alkitab tahunan kita, maka kita sudah sampai di kitab Nehemia pasal yang ke-11 sampai yang ke-13. Dan menurut catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpangan, bagian ini adalah bagian yang ketiga. Jadi bagian yang ketiga dari kitab Nehemia. Dan bagian yang ketiga ini dari Nehemia pasal 11 sampai 13 ini adalah pembentukan kembali bangsa itu yang dipimpin oleh Nehemia. Nah, kalau kita lihat, perhatikan kita akan lihat di pasal yang ke-11, mulai pasal yang ke-11, maka di situ dalam perikopnya itu daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda ya. Di sini tercatat atau dicatat dengan teliti ya, dan disebutkan namanya ya, orang-orangnya ya, siapa yang menjadi penduduk baru di Yerusalem ya. Kalau kita perhatikan misalnya ada dari para pemimpin bangsa ya, 11 ayat 1, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota lain ya. Terus ayat yang ketiga, inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang Israel awam, para pemimpin, orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Jadi bahwa penduduk Yerusalem ya, yang mereka akan tinggal di sana, maka sudah diatur, ditetapkan dengan sedemikian rupa ya, ditulis dengan, bahkan kita lihat pencatatan yang begitu teliti ya, jeli dari seorang yang bernama Nehemia, seorang kepala pemerintahan yang ada pada saat itu ya, atau bupati di Yehuda ya. Perhatikan di sini kita mencatat dan juga catatan yang perhatikan, jadi bahwa penduduk baru Yerusalem itu ada para pemimpin bangsa, 1 dari 10 orang dengan membuang undi tinggal di Yerusalem, dan 9 lainnya tinggal di kota-kota yang lain. Baru dicatat ada dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari Bani Peres, semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem 668 orang. Habis itu sesudah itu dari Bani Benyamin, dari para imam ya, habis dari para imam orang Lewi ya, para penunggu pintu gerbang dan seterusnya. Dan kalau kita melihat, mencatat bahwa begitu jelinya, telitinya dicatat orang-orang ya yang akan diam di sana ya, para pemimpin, para imam, dan disebutkan bahwa orang-orang tersebut yang akan menempati tempat tersebut ya, menempati kota tersebut. Nah, Bapak terkasih, apa yang kita bisa lihat dan kita bisa renungkan bersama-sama dari pencatatan dan penduduk Yerusalem yang baru ini? Rabu yang kita perhatikan yang pertama, bahwa ketelitian seorang Nehemia ya dalam mencatat dan menentukan mereka yang harus menetap di Yerusalem ya. Jadi pemimpin yang teliti yang mencatat dan menentukan orang-orang yang akan diam, yang menetap di Yerusalem ya, kota baru tersebut ya. Karena kenapa bisa demikian? Karena latar belakang pekerjaan Nehemia ya. Kita tahu bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minuman pada Raja Artasasta ya, kerajaan Persia, kerajaan yang menjadi penguasa pada saat itu. Ada beberapa daerah kekuasaannya ya, dan berarti kalau untuk bekerja sebagai juru minuman itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan orang yang betul-betul bagaimana punya kapabilitas, kemampuan, ketelitian, pengabdian, dedikasi, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap
pekerjaannya. Jadi penting juga kita melihat bahwa ketelitian ya dalam mengerjakan pekerjaannya harus teliti, tidak boleh ada kesalahan ya, karena manakala ada kesalahan saja maka akan berakibat fatal kepada siapa? Kepada Raja Artasastra pada masa itu. Kita tahu juga Alkitab juga mencatat pernah suatu ketika juru minuman dan juru roti Raja Firaun berbuat kesalahan. Maka ketika mereka berdua ini berbuat kesalahan, dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu Yusuf di sana. Karena ini merupakan bagian yang penting. Juru minuman kalau ada kesalahan akan berakibat fatal. Dan itu juga berarti mengatur orang-orang yang akan membawa minuman, disusun, diatur dengan sedemikian. Karena ini membutuhkan melibatkan banyak orang. Tidak bisa hanya seorang diri dari Nehemia. Ya, bagaimana dia mengatur masjid ya dengan sedemikian rupa, dengan teratur, dengan tertata, supaya orang-orang bisa mengetahui bahwa kapan saya bekerja, kapan saya bertugas, ya, berapa lama waktunya, apa yang mesti saya siapkan. Habis itu juga misalnya kita lihat ya, memutuskan dan sebelum misalnya sampai kepada raja, maka Nehemia sebagai seorang juru minuman juga harus memastikan bahwa memang itu sudah aman ya bagi raja untuk dihidangkan. Nah, sudah itu juga menentukan sumber ya untuk membuat minuman tersebut. Ya, sumbernya dari mana? Apakah sumber ini bisa dipercaya? Ya, apakah tidak ada sesuatu hal yang lain di sana? Ya, jadi betul-betul harus teliti, harus jeli ya. Dan kalau kita melihat karena latar belakang pekerjaannya, latar belakang kapabilitas ya yang ada kepada dia, kemampuan yang ada kepada Nehemia ya yang diberikan kepada dia, manakala dia menjadi seorang pejabat, menjadi seorang kepala daerah, bupati yang dipercayakan untuk ada di sana memimpin daerah Yehuda, dan orang-orang penduduk Israel, orang Yerusalem yang kembali ke Yehuda, maka untuk menentukan mereka kan, maka mencatat dengan teliti ya, mencatat betul-betul dan ditentukan ya orang ini yang akan tinggal di sini, para pemimpin ini, dan seterusnya dari para imam dicatat ini, dari orang Lewi ya, penunggu pintu gerbang, dari Bani Benyamin, dari Bani Yehuda, dan seterusnya. Nah, hal ini dapat terjadi oleh karena apa? Karena kapabilitas yang ada kepada dia ya. Jadi saya dapat katakan bahwa Tuhan mempercayakan memakai Nehemia menjadi seorang pemimpin yang begitu teliti oleh karena apa? Kapabilitas dia atau apa yang ada pada dia, kemampuan yang ada pada dia yang telah dilatih, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Manakala itu telah dipersiapkan sebelumnya, akhirnya Tuhan memakai dia menjadi seorang yang sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan yang telah dipersiapkan sebelumnya ya, yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupannya. Atau di mana ketika ada kesempatan bagi Nehemia menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hidupnya untuk waktu yang ke depan ya, untuk rencana Tuhan yang ke depan, untuk satu tanggung jawab ya yang akan Tuhan berikan, percayakan kepada dia. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita juga belajar, saudaraku, bahwa Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita juga sesuai dengan kapabilitas, kemampuan yang ada pada kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita melengkapi dia, bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk belajar ya, baik belajar melalui secara formal maupun informal. Apa-apa yang kita bisa pelajari ya, talenta-talenta apa, kemampuan, kesanggupan apa ya, kita melengkapi diri kita oleh pertolongan Tuhan. Setiap kesempatan yang ada kita melengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita untuk satu tujuan Tuhan, untuk Tuhan memakai setiap kehidupan kita di waktu yang ke depan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kalau kita lihat juga bagian firman Tuhan, sebagaimana Yusuf ya, sebelum menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka Tuhan telah mempersiapkan dia, baik mempersiapkan secara pengetahuan dan utama juga secara kerohanian. Secara kerohanian, pada umur 17 tahun dia adalah seorang anak muda yang telah membenci kejahatan. Ia tidak seperti saudara-saudaranya, ia melaporkan kepadanya kabar kejahatan saudara-saudaranya. Dan pada saat itu, kata firman Tuhan, ia mendapat mimpi, memperoleh visi dari Tuhan tentang hidupnya ke depan seperti apa. Tapi waktu mendapat mimpi, tidak serta-merta langsung mimpi tersebut jadi pada hari itu, tapi Tuhan izinkan melewati sebuah proses, yaitu proses direndahkan, diajar secara
yaitu memiliki mental yang kuat, yaitu dengan direndahkan, ya, dianiaya oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, habis itu difitnah. Tetapi justru dalam masa tersebut Tuhan mengajarnya di sana. Ya, waktu di rumah Potifar, dia diajar untuk mengelola, mengadministrasi, ya, para pembantu, ya, yang melayani di rumah Potifar tersebut, ya, seorang kepala pengawal istana Firaun, ya, berarti seorang yang punya punya bisa saja dikatakan bahwa orang ini karena dia kepala pengawal berarti dia punya pembantu yang banyak dan juga kerja yang banyak. Dan ketika hal seperti itu maka dipercayakan kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan dia. Demikian juga sesudah difitnah oleh istri Potifar, maka berikut kata firman Tuhan, dia dimasukkan ke dalam penjara tahanan raja. Ya, tapi justru di sana kata firman Tuhan, dia dipercaya lagi juga untuk mengelola, ya, untuk mengatur. Jadi semacam sebuah apa yang Tuhan telah persiapkan bagi dia. Dan ternyata di umur yang ke-30 tahun, saudaraku, ketika dia diberikan kesempatan untuk berdiri dan menyampaikan apa yang Tuhan taruh bagi kehidupannya dia, lalu kitab Mazmur mengatakan bahwa dia mulai menyampaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, mengajar orang-orang yang berilmu di Mesir. Mereka sudah punya pengalaman lebih dulu. Mereka yang sudah selama ini bersama-sama dengan Firaun, tapi mereka tidak dapat menafsirkan mimpi Firaun. Tapi Yusuf, seorang baru 30 tahun, hikmah dari Tuhan memampukan dia. Dan akhirnya Firaun berkata, tidak ada lain lagi, siapa akan kita jumpai? Dialah. Dan saudara, ketika diberikan kesempatan, bagaimana sekarang saudaraku, dia mengorganisir, mengatur 7 tahun kelimpahan, akan datang 7 tahun kelaparan. Masa kelimpahan tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Saudara terkasih, Tuhan memakai setiap kehidupan kita sesuai dengan kapasitas, kapabilitas bagi setiap kehidupan kita. Karena itu berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada masa-masa ini sangat penting. Mari coba kita akan bacakan ayat di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang keempat sampai 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, ya. Maka kalau kita lihat anak-anak panah di tangan pahlawan, berarti sang pahlawan itu ketika melepaskan anak panah tersebut dengan tujuan sampai kepada sasaran, tepat kepada sasaran. Ya, ada sebuah sasaran, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Bukan melepaskan dengan sembarangan saja. Supaya begitu sampai dilepaskan ke sana, maka akan mencapai tujuannya. Kata firman Tuhan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi orang-orang muda yang telah melengkapi kehidupannya, ya, mempersiapkan hidupnya, maka dia akan ada seperti anak panah di tangan pahlawan. Ketika dia dilepaskan, maka dia akan sampai kepada sasaran, dan di mana sasaran tersebut dia berada, maka dia akan berdampak di sana, akan melakukan sesuatu hal yang besar di sana. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, dia telah dipersiapkan di tangan pahlawan, di tangan Tuhan sang penjunan. Ketika kita dilepaskan, ketika kita ditaruh di mana, mencapai sebuah sasaran, mencapai sebuah tujuan, berdaya guna, bermanfaat di sana, karena ada kapabilitas, ada kemampuan yang telah dipersiapkan, yang telah kita persiapkan, yang bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang ada. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi kata firman Tuhan, orang-orang seperti ini sangat berbahagia, karena dia mengisi, mempersiapkan tabung panahnya. Dia mengisi terus, melengkapi kehidupannya, mempersiapkan, belajar dengan sebanyak mungkin. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, setiap kesempatan, ya, baik dalam bidang pendidikan maupun juga dalam pelajaran kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan bahwa apa sih kiranya maksud daripada Tuhan semuanya ini, sehingga saya boleh diinginkan Tuhan melewati semua ini, melewati masa kesulitan, melewati masa ini. Dari situ dia bisa belajar banyak hal, mengembangkan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, orang-orang demikian adalah orang yang berbahagia, yang membuat penuh tabung panahnya, ya, apabila ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi suatu ketika Tuhan akan membawa dia untuk juga duduk di pintu gerbang, ya, pintu gerbang untuk
berbicara sesuatu di sana. Kita tahu pada saat itu, saudaraku, di kota-kota orang yang ditempatkan di pintu gerbang adalah orang-orang yang dikatakan dapat sebagai penunggu atau orang tua-tua, orang yang punya pengaruh di pintu gerbang. Sebagaimana di kota Bethlehem, ya, ada orang yang berpengaruh di sana, ada Boas di sana, ya. Ketika ada persoalan di dalam kota di mana seorang Naomi yang kembali dari Moab dan membutuhkan seorang penebus bagi menantunya, yaitu Ruth, maka Boas yang ketika mendapat hal ini, dia segera pergi duduk pintu gerbang. Karena apa? Sebelum ada penebus yang lain yang lebih dekat. Dan kata firman Tuhan, dia duduk di pintu gerbang sana. Saudaraku, kata firman Tuhan, manakala dia duduk di pintu gerbang sana, saudaraku, kebetulan kata firman Tuhan, lewatlah orang tersebut. Jadi di pintu gerbang mereka bicarakan sesuatu. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang telah membuat tabur panahnya nih. Karena apa? Suatu ketika dia akan duduk juga untuk membicarakan bagaimana kesejahteraan kota, untuk membicarakan bagaimana apa kita mesti lakukan, kerjakan untuk penduduk yang ada dalamnya, umat Tuhan yang ada di dalamnya. Ada yang mengalami masalah ini, ada yang mengalami tantangan ini. Sekarang kita yang ada di sini, yang diberikan kemampuan ini, apa mesti kita lakukan, apa mesti kita kerjakan. Itulah yang Tuhan buat kepada Nehemia. Ya, itu yang Tuhan kerjakan kepada dia. Manakala dia menjadi seorang pemimpin, mencatat dengan ketelitian. Ya, mungkin jemaat Tuhan pada hari ini berkata, wah, saya kan sudah melewati masa usia muda saya. Ya, bagaimana? Saudaraku, Alkitab juga mengatakan, Mazmur 92 mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ares di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pada masa tua pun. Jadi jangan mengatakan bahwa usia baru sudah lewat, tapi kata firman Tuhan, pada masa tua pun orang-orang yang telah tertanam, yang ditanam di dalam rumah Tuhan, yang seperti pohon ares itu, makin lama makin kuat, yang seperti pohon korma itu, usia boleh bertambah, tapi kata firman Tuhan, mereka terus menjadi gemuk dan segar. Mereka tetap berisi, ya. Mereka tetap ada kapasitas kepada mereka, ya. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, saudaraku yang terkasih, bahwa pada masa setiap langkah kita, usia kita, pada masa muda kita, apa yang kita persiapkan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, itu sangat penting. Bagaimana kita mengisi hidupan kita, bagaimana kita mempersiapkan kita untuk langkah ke depan, sampai pada masa tua kita, kata firman Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai usia boleh bertambah, kekuatan fisik boleh menurun, kekuatan secara ini boleh menurun, tetapi kapasitas, kapabilitas, kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada itu tidak akan pudar. Oleh karena apa? Tuhan terus bersama-sama dengan kehidupan kita. Sebab itu, saudara yang terkasih, pentingnya setiap kehidupan kita pada hari ini mempersiapkan kehidupan kita, melatih kehidupan kita, belajar dengan sebaik-baik mungkin, sesuai dengan kesempatan, waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, di mana saja kita berada, apa saja, jangan lewatkan setiap kesempatan itu. Ya, jangan biarkan pergi dengan begitu saja. Karena masa ini, waktu ini, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita semuanya untuk menjadi alat-alat Tuhan di waktu yang ke depan. Pada waktu saudara dilepaskan, saudara ada di pintu gerbang kota, saudara ada dalam salah satu pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Saudara, ketika saudara ada di tempat itu, saudara akan berdaya guna, berempat seperti anak panah yang dilepaskan. Ketika dia dilepaskan, maka sampai kepada tujuan sasaran. Dan berikutnya, yang bagian berikutnya yang kita lihat bahwa dengan mencatat semua seperti ini, berarti saudaraku, Nehemia ini tidak mau menjadi sembarangan, asal-asalan dalam menempatkan orang. Ya, makanya perlu ditentukan, perlu diatur. Ya, namanya siapa-siapa yang harus di sana. Ya, harus menempati kota Yerusalem tersebut. Ya, jadi harus apa? Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Ya, diatur dengan sedemikian rupa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya juga penting juga bagaimana supaya menjadi anak Tuhan, orang percaya pada hari ini, bukan menjadi orang yang asal-asalan, bukan menjadi orang seperti itulah sebabnya firman Tuhan datang memberi arah, mengatur setiap kehidupan kita dengan jelas apa yang kita mesti lakukan, apa yang kita mesti kerjakan, bagaimana kita hidup menurut Roh, dan jangan melakukan perbuatan daging. Itu ketentuan firman Tuhan yang begitu jelas dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat juga dalam perjalanan sehari-hari, contoh yang nyata sehari-hari, seorang misalnya yang belajar di dunia pendidikan, maka di dunia pendidikan itu, saudara, segala sesuatunya sudah harus diatur. Kapan waktu masuknya, timetable-nya, ya, siapa yang mengajar, dosennya, ya, guru dosen, ya, dan seterusnya. Coba kita bayangkan, misalnya ke sebuah lembaga pendidikan dan tidak ada waktu yang mengatur. Orang akan datang dengan seenaknya, ya. Orang akan datang jam berapapun dia akan datang, ya. Dan kalau tidak diatur akan terjadi kekacauan. Itulah sebabnya perlu diatur, ya, perlu ditaruh sebuah role. Ya, ini di sana. Ya, demikian juga misalnya dalam pertandingan olahraga sepak bola, ukuran lapangan sudah diketahui berapa kali berapa.
Ya, kalau tidak ditentukan, lalu bagaimana orang bermain bola? Ya, bagaimana misalnya ini dan seterusnya, ya. Misalnya seorang dapat kartu oleh karena apa? Pelanggaran apa? Ya, offside, ya. Dan misalnya seorang mencetak gol itu ukurannya bagaimana? Patokannya bagaimana? Dan seterusnya. Sudah ditaruh dengan sebuah sedemikian jelas. Alkitab lagi menunjukkan kepada setiap kehidupan kita. Manakala Nehemia menulis seperti ini, supaya kota Yerusalem yang baru ini, yang telah dibangun, ya, dengan perjuangan dan bisa selesai pada hari itu. Saudaraku yang terkasih, supaya tidak asal-asalan, tidak sembarangan, ya, tapi dengan keteraturan, supaya umat Tuhan juga yang ada di sana itu hidup dengan tidak asal-asalan, hidup tidak seperti nenek moyang mereka. Apa pengalaman yang sudah mereka lewati, yang nenek moyang mereka lakukan, ya, yang mereka kerjakan, itu tidak boleh. Sekarang kamu yang ditempatkan di sini dengan sedemikian rupa, ditaruh di sini, ya. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, Tuhan mau setiap kehidupan kita pada hari ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Manakala ada firman Tuhan datang, mendidik, mengajar kita, supaya umat Tuhan kita ini, saudaraku yang terkasih, menjadi orang yang tertib, yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan menjadi orang yang asal-asalan, yang sembarangan, ya. Tetapi kita punya nilai, kita punya bobot. Terus Tuhan mengajar setiap kehidupan kita pada saat ini di dalam rumah Tuhan juga demikian. Saudaraku, jadi kita belajar, saudaraku terkasih, persiapkan diri saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan di waktu yang ke depan. Bahkan pada misalnya usia apapun kita pada hari ini, saudaraku yang terkasih, jangan menganggap diri kita bahwa kita tidak punya kesempatan lagi. Tapi kata firman Tuhan, kita terus bisa menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Doa saya, Tuhan akan terus menuntun kita menjalani aktivitas kita pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, buat renungan pagi hari ini Tuhan, yang kami sudah bisa belajar bersama-sama Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, bagian kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami banyak hal Tuhan, untuk bagaimana Tuhan kami persiapkan hidup ini, kapasitas, kapabilitas, kesempatan yang ada yang Tuhan berikan, untuk kami terus mengembangkan kapasitas kami, kapabilitas kami ya Tuhan, kemampuan kami ya Tuhan, untuk di waktu yang ke depan Tuhan, supaya manakala kami dilepaskan ya Tuhan, kami seperti anak panah di tangan pahlawan yang ketika sampai di tujuan, dia akan mengerjakan sesuatu sampai tepat sasaran dan menghasilkan sesuatu di sasaran tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, usia boleh bertambah, waktu berjalan Tuhan, tapi setiap umat Tuhan yang tertanam di dalam rumah Tuhan, yang ditanam di bait Tuhan, mereka akan seperti pohon aras, ya, yang tumbuh subur di bawah, seperti pohon korma. Pada masa tua pun mereka tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya Tuhan. Fisik boleh menurun, tetapi ya Tuhan, kapasitas, kapabilitas, kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, itu yang bisa berdaya guna, itu yang bisa bermanfaat, itu yang membuat kami ya Tuhan menjadi alat memberitakan perbuatan yang besar. Terima kasih, berkati dan pakai seluruh umat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan di waktu-waktu yang ada pada masa-masanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, dan shalom, selamat pagi.